saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak. Salam kasih dalam hikmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini masih dalam rangka bulan keluarga. Renungan hari ini juga menyentuh kehidupan kita bersama keluarga kita ya Bapak Ibu sekalian. Bacaan diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber hikmat, sumber kasih, sumber kekuatan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan, karena Engkaulah yang akan membimbing dan menolong kami hari ini dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Bapa, inilah kami yang sudah siap untuk menerima sabda-Mu. Kini bersabdalah kepada kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah saudara-saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak yang suka merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak. Dalam kehidupan kita bersama keluarga, seringkali ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, kita tuh kurang menghayati kehadiran diri kita yang sebenarnya sangat berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan, bahkan bimbingan dan dukungan bagi keluarga kita. Bagaimana nanti mereka akan menjadi orang-orang yang tekun, bagaimana nanti mereka akan menjadi orang-orang yang tabah, sabar. Itu juga sangat berpengaruh dengan kehadiran kita, melalui kehadiran kita juga. Nah, kita ini kan adalah bagian dari keluarga yang mungkin lebih lama memakan waktu hadirnya bersama-sama dengan mereka ya. Atau kalaupun waktu kehadiran bersama-sama dengan kita lebih sedikit dibandingkan kita di tengah-tengah kerja, saat kerja atau saat studi. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kehadiran kita juga akan sangat berpengaruh bagi anggota keluarga lainnya. Mengapa ya demikian? Ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, disebabkan mereka, anggota keluarga kita itu kan adalah sosok yang menaruh penting kehadiran kita, dan kita ini adalah sosok yang dekat di hati mereka. Mungkin ada orang-orang lainnya yang bisa menyita waktu kita atau mereka karena kerja dan studi tadi. Namun saudara-saudaraku, sebagai anggota keluarga mereka atau kita anggota mereka anggota keluarga kita ini, setiap kita ini adalah sosok sekali lagi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan anggota keluarga yang lainnya. Karena alasan tadi atau alasan di atas. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, namun persoalannya adalah kini ketika kita menjadi sosok yang berpengaruh itu, apakah pengaruh itu memberi dan mengembangkan rasa wawasan keadilan, kesucian, kemanisan kehidupan yang manis dan kebajikan dalam kehidupan anggota keluarga kita yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian,
dalam tulisan Paulus kepada jemaat atau umat Tuhan di Filipi tadi, Paulus ingin menegaskan bahwa sumber dari kedamaian batin yang berasal dari Allah bagi orang-orang di sekitar kita atau khususnya anggota keluarga kita, kiranya bisa hadir melalui segala sikap yang kita tunjukkan, dan semuanya itu kita pikirkan dengan baik. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, segala sikap yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita selalu kita usahakan, yang kita usahakan selalu adalah sikap yang berdasarkan kehendak Allah yang membawa damai atau untuk membawa damai sejahtera Tuhan bagi mereka, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena banyak sekali kebenaran yang berasal sebenarnya dari ego kita dan nafsu kita belaka, yang ini pasti akan membawa duka, bukan kebaikan. Banyak hal manis di sekitar kita mungkin yang bisa kita lakukan, bisa kita pikirkan, yang suci kita pikir mungkin akan kita tunjukkan. Tapi kemudian ternyata lah bahwa itu semua hanya akan merendahkan martabat dan jiwa kita sendiri, dan atau merendahkan martabat dan jiwa mereka. Nah, oleh karena itulah hal-hal itu semua, saudara-saudaraku, dapat terjadi karena kita sendiri kurang merenungkan sikap dan perbuatan kita yang kita pikir sudah benar, sudah adil, dan ini adalah sesuatu yang indah, yang suci, dan sebagainya itu bagi mereka yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita kurang merenungkan semua sikap itu. Nah, oleh karena itu maka saat ini lewat firman Tuhan ini kita diminta untuk memikirkan, artinya merenungkan, kalau kita telah dan selama ini melakukan keburukan bagi mereka atau ketidakbaikan bagi mereka, maka kita akan memperbaikinya. Kini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bacaan kita ini mau berkata bagi diri kita sendiri bahwa kita hanya mau menyampaikan dan melakukan hal-hal yang membuat diri kita atau mereka merasakan kekuatan dan damai sejahtera dari Allah. Seperti diri kita sendiri telah diraih dan dirangkul oleh Tuhan untuk mengalami damai sejahteranya. Maka demikianlah kita juga mau melakukannya buat orang-orang di sekitar kita. Dengan dasar ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, kita akan memandang bahwa segala keputusan kita untuk bersikap atau berbuat akan kita tunjukkan sebagai hasil dari perenungan untuk bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Pikiran kita yang bagaikan diumpamakan taman itu akan kita pakai untuk menanam bunga-bunga yang indah, yang akan menghibur, yang akan mendukung keluarga dan mereka yang dalam kesusahan dan kekhawatiran. Taman pikiran ini akan kita gunakan untuk menanam buah-buah yang menghasilkan kekuatan, ketekunan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi diri dan juga sekitar kita. Kita patut berkata pada diri kita, mungkin di taman pikiran saya tumbuh rumput berduri yang membawa kepedihan bagi mereka. Atau mungkin saja di taman pikiran saya ada buah beracun yang dapat mematikan
mematikan semangat kah, mematikan kebaikan di hati mereka, dan sebagainya. Maka rumput berduri dan buah beracun itu akan saya cabut. Karena rumput berduri dan buah beracun itu selain tak baik untuk mereka, itu juga tak bagus untuk diri saya sendiri. Jika pikiran saya selama ini dikuasai oleh cemburukah, sakit hatikah, kemungkinan duri itulah penyebabnya. Jika pikiran saya dikuasai oleh ketidakberdayaan karena tidak sempurna, mungkin buah beracun itu sedang tumbuh dalam taman pikiran saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, memikirkan semua itu seperti yang diajak oleh Paulus bagi kita hari ini, kiranya membuat kita suka hati dan memilih serta melakukan agar kita dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Diri kita akan dipenuhi oleh kebaikan, kebenaran, kesucian, keindahan yang asalnya dari Tuhan. Karena kita sungguh mau dan siap menerima, membawa damai, sejahtera di sepanjang kehidupan kita. Bagi siapa? Bagi keluarga kita dan juga bagi sekitar kita. Amin. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena pertama-tama Engkaulah yang sudah memberikan damai sejahtera bagi kami. Sehingga tolonglah kami terus ya Bapa, yang mau membawa damai sejahtera itu bagi diri kami dan bagi sekitar kami. Supaya apa yang kami anggap benar, supaya apa yang kami anggap baik, suci, indah, semuanya itu sepadanan dengan kehendak dan kebenaran-Mu. Ya Bapa, inilah kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang sedang terus bergumul dan berjuang untuk menentukan sikap-sikap yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah kehidupannya, bersama keluarga, di tengah pekerjaannya kah, atau dimanapun mereka berada. Mohon ya Bapa, kasih karunia-Mu, pimpinlah mereka, bimbinglah mereka. Ya Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudaraku semua, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.